Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama saya gak ketemu ya. Mana aja. Berapa lama ya kita ketemu ya? Setelah sekian purnama akhirnya kita terakhir tuh dia pulang all the time ya. Oh iya. Iya, terakhir udah pulang all the time. Udah lama ya guys. Kangen banget ya, pokoknya semua menyapa kalian semua di Sahe Movie Freak bersama saya Sahe 12 TV. Guys PTK, jangan lupa di follow Instagram kita ya. Nanti linknya ada di deskripsi box dan jangan ada lupa. Di sini juga sih. Ya oke, nanti di sini. Oke. Dan jangan lupa untuk subscribe dulu dong channel ini. Buat yang belum subscribe, kita tungguin, ditekan tombol merahnya. Yap, betul aktifkan loncengnya, jadi kalau kita update video terbaru udah pasti dapat notifikasi. Standar duniawi per YouTuber ya. Nah, sudah pasti. Dan ditekan tombol like-nya juga kalau kalian suka dengan video ini. By the way, kita mau ngapain nih? Hari ini kita setelah sekian purnama kita nggak pernah ke bioskop. tapi sayangnya di Bogor masih belum ya. Belum. Jadi kemarin tuh kita Pak Bima, ayo kapan dong Pak Bima? tolong bioskop dibuka biar kita tuh nggak harus ke tempat lain, ke kota lain gitu loh. Karena Buat nontonnya harus ke kota lain. iya, butuh duit tambahan, effort juga perjalanan kan. Betul. Ya benar banget, setelah sekian lama kita nggak nonton di bioskop, akhirnya kita nonton juga di bener di luar kota ya. Dan di luar kota. Walaupun jaraknya agak Tetap ada effort ya. ada sih, kita melewati dari kota Bogor kita ke kota Depok. Setelah sekian lama nontonnya di Disney Hotstar, Netflix. Tapi memang pada dasarnya vibes-nya yang beda itu. Benar ya. banget. Vibes-nya beda banget. Jadi antara nonton di rumah sama di bioskop itu ya jauh ya betul. Karena kalau di rumah kan cuma pakai gadget terus pakai handsfree. Nah kalau di Semahal-mahalnya handsfree nggak bisa ngalahin 7.1. Tapi beda cerita sih kalau di rumahnya punya proyektor mini yang gitu kan. Ya minimal 5.1 ya. Tapi emang lebih nyaman memang ketika nonton di bioskop. Dan kemarin by the way sebelum kita mau lanjut, kita cerita dikit kali ya. Kemarin ketika kita ke bioskop, ini apa sih yang maksudnya bedanya tuh apa sih sebelum pandemi kemarin dan setelah pandemi di era new normal ini ya, di nontonnya kayak gimana? Yang pasti nontonnya kita nggak bisa bareng-bareng ya, dipisahnya jauh banget. Itu dipisahnya antara 2 ya, 2 space. Kemudian juga yang biasanya rame riuh pikuk sekarang itu sepi. Sampai ini nggak boleh ngantuk ya, dingin kan. Satu lagi eskalator juga nyala. Iya, kemarin kita ke bioskop yang eskalatornya mati. Mungkin di Detos nih Pak Detos, halo. mungkin penghematan budget ya. Iya betul banget. Tapi so far balik lagi ke bioskop tuh kayak bener vibes-nya yang bisa dibeli ya. Bisa dibeli. Dan apa sih buat kalian yang takut buat datang ke bioskop, gak perlu takut karena ternyata safe dan safety loh. Kemarin dari awal masuk aja kita udah di tracing pakai QR code ya. Aku kemarin nonton, kebetulan kita nonton di Cinepolis ya. Oke, hai Cinepolis. Halo Cinepolis. Kalau kemarin Cinecrips kan nonton di CGV ya pas CGV. awal. Siapa? Cinecrips. Halo Cinecrips. Jadi kemarin kebetulan kita nontonnya di di Cinepolis dan memang protokol kesehatannya juga lumayan bagus ya. Kita di tracing, dia harus ngisi data diri dulu. Kemudian juga ya harus pakai, dia ngambil sendiri, harus pakai hand glove sendiri ya kan. So far sih oke sih. Jadi jangan takut untuk ke bioskop. Dan di studionya juga agak lebih jauh ya. Iya, dikasih. Aku sih kemarin 1, 2, 1 ya. Jadi satu jajar tuh aku main di D. Cuman berdua aja. Iya, betul. Selebihnya di atas ada, di bawah juga ada. Cuman dan yang jadi pertanyaan itu kenapa kita mesti pakai masker tapi harus makan popcorn juga? Tapi emang kemarin itu sempat pas Wonder Woman itu kan pas masuk biasanya kita tadi ya di scan barcode terus dicek lagi suhunya kan, double dua kali ya, 2 kali. Di bioskop dicek lagi, kayak sanitizer udah aman segala macam. Terus juga ya tadi itu duduk terpisah kan, betul. Jadi ya udah nggak perlu takut. Dan emang kemarin tuh sempet nggak boleh beli makan tuh kata temen aku kan, untuk daerah Jakarta belum boleh, tapi ternyata udah boleh nih kemarin. Ya. Jadi aku lumayan 2,5 jam loh nonton Wonder Woman. Iya, kita bahas Wonder Woman. Ya, udah tapi so far memang pas awal-awal masuk itu kayak berasa baru pertama kali langsung bioskop lagi ya. Udah hampir setahun, mau setahun ya. Jadi ya yang kita akan bahas itu apa Suli? Wonder Woman. Ya, Wonder Woman 1984 ya. The way I fly, they will never find us. 1984 dan itu udah aku tunggu-tunggu banget sih. Kita bahas ini waktu itu di awal Februari ya. Iya, Di Februari awal-awal video kita tuh bahas soal Wonder Woman yang diundur. Betul. Dan pada akhirnya dia masih teguh dengan pendiriannya untuk nggak mau tayang di platform ya. Yes, dan akhirnya dia tetap tayang di 16 Desember 2020 akhirnya tayang di bioskop
Dan walaupun bioskopnya belum semerata buka, tapi dia memberanikan diri ya untuk tayang di bioskop di tanggal 16 Desember kemarin. Gimana reviewnya nih dari Wonder Woman? Wonder Woman kan kemarin tuh kayak hampir 151 menit ya, 2 jam Dia udah hampir 2 jam itu lama banget. Jadi kalau misalnya kalian nggak beli makan atau minum tuh kayak bakalan, aduh seret ya, bakalan seret. Wonder Woman itu ya lebih ke mengangkat feminis sih ya, feminis. Betul, masih dengan Gal Gadot dan kecantikannya menjadi Diana Prince di sana. Jadi cast-nya itu dia ada Gal Gadot sebagai Diana Prince. Kemudian siapa lagi sih? Terus ada si Kristen Wiig, dia sebagai si Cheetah, Barbara Minerva. Oh iya Cheetah ya. Terus Barbara. juga ada si Pedro Pascal ya. Jadi Max Lord dan ada si Steve Trevor yang datang, si Chris Pine. Oh iya. Ada lagi. Saya kan di trailernya tuh ada kan si kita Steve. sempat kaget, lo kan Steve lagi ya? Karena udah metong ya, Wak. Tiba-tiba ada lagi gitu Yeah. kan, langsung kayak wah apa nih gitu, dan ternyata terjawab di film ini kenapa si Steve dan produsernya masih produser yang kemarin ya? Masih kemarin, dan Gal Gadot juga ikut memproduksi film ini loh. Siapa yang produsernya kalau lupa? Ada Patty Jenkins, Oke. dia produser sekaligus sutradaranya, dan si Gal Gadotnya sendiri, si Diana dia Prince-nya, sekarang ambil andil. Iya, ambil andil juga di film ini. Jadi ini tuh kayak apa sinopsisnya, kamu aja deh coba. Yes, tapi pas awal-awalnya itu lihat Gal Gadot tuh wah gitu ya. Gimana? Dia emang kayak kecantikannya abadi sih. Cantikannya abadi. Sampai aku inget banget suaminya pakai kaos itu yang My Wife is Wonder Woman. Betul. Yeah. So sama seperti film pertamanya, cuman dia lebih ke nge-highlight di setelah beberapa tahun dia ya. Karena kan film pertamanya itu di settingnya itu di Perang Dunia Pertama, kedua. Jadi sinopsisnya ya itu bercerita tentang Diana Prince di tahun 1984 setelah film pertamanya itu dia akhirnya menjadi seorang arkeolog itu sih, dan dia ketemu sama temennya si Barbara Minerva itu. Sebenarnya si Barbara itu agak sedikit spoiler ini ya. Jadi spoiler alert. Iya, di sini tuh kayak apa ya, seorang bukan gadis sih, cewek yang insecure dengan apa yang dia punya, karena gue tuh nggak cantik, gue nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan itu kayak kagum ngelihat si Diana Prince. Tapi kalau menurut aku sih di situ tuh kayak kekaguman dia, terus kayak conversation awal mereka bersahabat malah jadi nggak sehat ya, nggak sehat, tapi itu kayak kurang panjang untuk menceritakan persahabatan mereka, terlalu cepat karena kan si Cheetahnya ini kenapa dia jadi Cheetah, karena dia tuh kayak megang Dreamstone itu kan, si Dreamstone dia tuh pengen kayak pengen kayak si Wonder Woman kan, dia pengen kayak dia ini tuh kayak gimana ya. Jadi sebetulnya kunci dari film ini adalah si Dani ya, si Dreamstone itu. Si jadi itu. Ada satu batu kecubung. Iya soalnya teksnya kecubung kan. Jadi batu kecubung itu bisa mewujudkan apapun yang kita mau. Nah spoilernya adalah ketika Diana pegang batu itu, dia memikirkan bahwa dia tuh kangen sama si Steve. Akhirnya lama Steve-nya datang ya. Pas awal-awal dia datang itu gue pikir bahwa ini mah nipu nih kayaknya. Gue udah pikir ke situ nipu, ternyata hayalan gitu ya. Ternyata enggak gitu. Ternyata memang si batu itu ajaib banget. Betul. Dan villainnya itu ada 2. Yang satu itu adalah Barbara itu yang jadi si Cheetah, dan satu lagi Maxwell Lord ya. Maxwell Lordnya itu si Pedro Pascal ya. Ya, dia seorang pengusaha yang gagal, dan dia tuh punya mimpi besar untuk mewujudkan black gold ya. Minyak black gold tuh kan. Tapi dia tuh sebenarnya udah kayak kayak research gitu kan, dia buat research si batunya itu, dan dia kayak memanfaatkan si Cheetahnya itu, si Barbaranya itu bahwa batu itu ada di sana loh, ternyata ada di si Barbara. Nah salahnya si Barbara ketikung nih, akhirnya mereka sebenarnya itu dideketin juga karena emang mau batu kan, bukan karena suka gitu. Jadi batunya itu emang udah diincer sama si Max Lord sih si Maxwell Lord. Dan pas awal-awal film itu gue beranggapan bahwa ini tuh kayak Benteng Takeshi sebenarnya perlombaan. Kenapa jadi ke Benteng? Gue punya pertanyaan, kita punya pertanyaan yang sama. Itu di negeri itu cewek semua, bapaknya siapa gitu. Oh ya. Itu tapi yang pertama banget itu kan di menit-menit awal yang pas Diana Prince masih kecil. Itu sumpah aku kayak gila, keren banget kan. Visual efeknya bagus banget. Itu yang di menit awal ya. Terus aku kayak ekspektasi aku bakalan suka nih fightingnya segala macemnya. Tapi kalau ya balik lagi ya, kalau ngomongin suka fighting atau enggak itu kayak gue nonton Joker. Gue berharap Joker tuh tembak-tembakan, ya gimana selayaknya Joker, padahal enggak kan. Dia lebih ngegali dari sisi di dark psikologinya. Begitupun film yang ini gitu. Kalau kita berharap ini bakalan
wah action ada sih. Ada sih tapi cuman paling 30% dari total filmnya. Iya, dan mungkin kalau misalnya aku tuh kayak ngarepin si Diana Prince bakal kayak bukan kamu doang, semuanya kayak oke, ternyata semuanya ya. Semuanya masuk kayak gitu deh. Cuman balik lagi di film ini tuh dia lebih mengedepankan humanity dari sebetulnya gini, DC itu jarang banget yang namanya mengedepankan humanity dari seorang hero-heronya mereka. Nggak sama kayak Marvel. Marvel tuh kayak misalkan Avengers. Di Avengers itu kan si Thor itu udah gendut kan, ya humanity ya udah ya manusiawi gitu, kalau lu gendut ya gendut gitu. Dan begitupun kalau di DC tuh jarang kayak gitu. Makanya kalau hero-heronya DC adalah kalau lu Wonder Woman ya lu cantik, lu kuat. Batman ya lu begitu. Nah sekarang itu pas gua nonton film DC yang Wonder Woman ini loh, kok ini beda ya, dia mau menghapus citranya dia yang. Tapi sekali lagi kalau film-film DC itu dark. Makanya kan gelap mulu kan ya, kayak gitu sih di film yang 1984 ini. Cuman aku kayak pas ending ini kan, ini spoiler alert buat yang nonton, mohon maaf. Aku tuh kayak pas endingnya, kayak pas si Max Lord-nya itu tiba-tiba tergugah. Bukan cuma sih karena anaknya kan, karena si Alice. The power of bacot ya? Iya maksud gue, kenapa sih kan cuma kayak lewat. Karena cewek kali ya, jadi kayak dikenasehatin gitu. Iya ya, berasa pendeta tahu sih Wonder Woman-nya di sana. Aku rasa kayak lagi ngasih ceramah rohani, tiba-tiba si Max Lord langsung ya gue harus nolongin anak gue si Alistair. Udah aja dia keluar dari. Tapi memang yang gue kagumin itu adalah di film ini tuh nggak ada yang mati. Iya, nah tapi ini yang terakhir si Citanya dia nggak ngomong untuk betul pas terakhir kan jadi spoiler alert ya. Yes. Jadi kayak lu tuh kalau misalkan dapat sesuatu dari Dreamstone itu lu harus mengorbankan sesuatu yang lu punya. Termasuk Diana kan? Betul, Diana Prince itu kan dia pengen Steve-nya balik nih karena kangen banget, akhirnya dia kekuatannya nggak ada. Kemudian si Max Lord-nya harus kehilangan anaknya, ya kan di situ tuh. Nah, si Cita itu karena dia pengen seperfect Diana, akhirnya dia kehilangan rasa humanisnya dia, rasa humble-nya dia, rasa friendly-nya dia. Nah pas terakhir kan pada narik nih si Diana Prince narik keinginannya dia. Kemudian ya sedih banget sih itu. Nah si Maxwell Lord-nya dia menarik keinginannya dia. Dia nolong anaknya kan si Alistair. Karena dia pengen. Nah pas di Cita sih sebenarnya dia menyesal si Cita itu. Tapi dia nggak narik keinginannya dia. Nah pertanyaannya adalah mungkin ada di film ya 2001 mungkin ya. Wonder Woman. Berpikir kayak si Cita ini dia nggak narik ya, dia tetap jadi Cita kan. Betul, dan di film ini tuh terlalu, kalau kita agak ngelamun sedikit aja kelewat karena memang banyak banget aspek-aspek yang terlalu dimasukin banyak gitu. Mulai dari ya kan yang permintaan itu banyak ya, ada yang dari Amerika ya kan, Rusia, Kairo itu Mesir kayak gitu tuh kayaknya kalau kita kelewat dikit aja udah. Yang itu sih yang pas mau yang di Kairo tuh yang dia mau minta dipisah tuh gak? Iya, itu kejayaan dikembalikan ya kerajaannya dia itu. Nah di situ kan air sungai itu ketahan ya di situ. Nah, tembok jadi gede. Terus juga banyak hal yang kita ambil sih di sini sebetulnya. Yang pertama tuh rasa humanis. Ya seorang Wonder Woman gitu kan, gue harus kehilangan. Bagaimanapun gue sesayang sama Steve, ya dia udah meninggal. Iya. Tapi dia dibalas sama dia ketemu orangnya. Iya, nah itu siapa sih cowok yang kalau belum tahu harus nonton. Nah, siapa itu cowok lagi ini kan lagi salju kan? Gue kira itu adalah si Henry Cavill, Superman. Ternyata bukan. Iya, bukan. Dia bukan. Tapi aku nggak tahu itu siapa. Itu pas di situ kaget juga kita ya. Oh iya betul. Kemudian juga di film ini tuh diajarkan bahwa ya sesuatu yang dia dapat secara instan itu ya nggak baik gitu. Ya terus relationship juga sih antara nggak akan bisa bohong sejahat-jahatnya orang tua kalau udah lihat anaknya ya. Itu kayak si Max Lord kan dia udah kayak pengen ini pengen itu, tapi dia ketika lihat anaknya si Alistair balikan akhirnya dia kayak udah deh mau lepasin semuanya dan nolong anaknya gitu. Dan di dua film itu si Gal Gadot ini si Diana Prince harus kehilangan 2 kali. Kenapa? Iya benar. Pertama meninggal Steve, yang kedua juga meninggal lagi dan salut banget ke si Steve sih. Lu tuh nggak bisa mempertahankan gue tuh udah meninggal, mau gimana pun gue tuh udah nggak ada, dan dia yang ngujuk buat narik kekuatannya lagi ya. Dan itu pas dia lari, dia CGI-nya jelek banget menurut gue itu pas lari kelihatan banget ininya gitu CGI-nya gitu. Adegan apa yang Suli suka nih? Jujur aku pas menit awal ketika si Diana Prince-nya kecil itu luar biasa banget kan yang pertama pemandangannya oke ya. Pemandangannya keren, terus juga dia yang pas apa sih loncat-loncat lewatin satu yang itu ya kayak Benteng Takeshi. Nah itu keren
keren banget. Ninja Warrior. Terus kayak kekecewaan dia pas dia diambil si panahnya itu ya. Iya. Yang kata si karena dia cheating gitu. Iya, dan itu kayak dia tuh kayak kecewa banget sama diri dia. Dan cheatingnya nggak disengaja ya. Iya, karena kan kenapa? Harus nonton. itu adegan yang paling aku suka sama sebenarnya adegan yang aku suka juga sih pas si dia tuh ngelilitin si talinya ke si Max Lord itu yang dia kayak ngasih wejangan. Terus dia itu aku suka, tapi walaupun aku pikir kayak dia orang lagi ceramah kali ya, tapi di situ menurut aku sih ada keren gitu. Karena pas dia bilang aku tuh bukan ngasih tahu ke kamu kok, aku ngasih tahu ke orang semua orang karena dunia, gitu. Kenapa nonton lagi gitu ya. Karena spoilernya nanggung nih. Iya, spoilernya nanggung, nggak spoiler sih. Jadi kalau memang kenapa si Max Lord-nya jadi tobat, kemudian kenapa seluruh dunia berpengaruh, nanti harus nonton filmnya gitu. Mas mumpung masih tayang di di seluruh bioskop di tanah air. Iya. Adegan apa yang paling lagi suka? Apa lagi ya? Udah paling itu pas di kredit akhir ya ada Asteria. Gue sih paling suka itu adalah ketika dia berantem di Timur Tengah. Iya. Gue berpikir kayak ini gue kayak nonton Fast Furious deh kayak. Iya kan yang dia tabrak-tabrakan mobil mah itu Wonder Woman. Nah, di situ memang kelemahannya udah kerasa ya. Kelemahan kerasa, tapi menurut aku itu nggak make sense anjir. Kenapa? Jadi gini, orang kan lagi apa sih kayak baja gitu ya. Lurus ada anak-anak main bola gitu. Dia ngebanting kenapa-napa. Udah gitu, itu anak-anak emang nggak lihat tuh ada mobil segede gaban ngebut-ngebutan lagi kayak lagi mau perang. Itu orang main bolanya santai gitu. Itu susah. Tapi memang pas gua kan Gal Gadot tuh ngomong bahasa Arab ya. Gue sih nggak gitu. Oh ternyata emang Gal Gadot orang Israel kan. Jadi udah fase kalau ngomong bahasa Arab. Dari gue di situ wah keren juga ya Gal Gadot gitu kan istilahnya. Dan itu menurut gue ikonik banget. Dan ketika pertarungan Cheetah sama Wonder Woman, awalnya gue ekspektasi gue terlalu tinggi. Wah ini kayaknya si Cheetah ini bakalan susah banget dikalahinnya. Ternyata ya ampun, kalau pengen tahu nonton ya. Tapi dia pakai baju Asteria karena biar nggak kena gigitan. Nah pada dasarnya kan, nah betul si Diana kan udah bilang kayak gini, ini armornya Asteria. Gue nyari di sini dia nggak ada. Ingat nggak pas di stepnya ngelihat? Nah ternyata di akhir credit post diliatin kan si Asteria. Gue kira itu si Diana loh. Oh enggak, jadi aku mikirnya dia tuh Cheetah balik lagi gitu ternyata. Jadi Wonder Woman. Jadi ternyata Asteria gitu. Nah itu si Asteria nih apa di film? Ternyata budeknya si Diana. Nah dia mau ngapain nih nanti di film berikutnya? Gitu. Sekarang scoring, gue suka banget scoringnya Wonder Woman. Suka ya. Kayak ya pada dasarnya ya pada film-film hero yang lain ya instrumennya tuh orkestra banget kan. Sama scoringnya Wonder Woman yang pasti kalian tahu. Ya kalau nggak tahu kayak gini nih. Nah, ini scoringnya Wonder Woman kayak gitu. Jadi gue suka scoringnya dia. Cuma ya balik lagi kalau DC kan nggak, DC itu gambarnya selalu dark banget ya. Nggak Batman, Wonder Woman pertama juga kan salju gelap kayak gitu. Joker lah semuanya kayak gitu. So far kalau gue pribadi sih terpuaskan dengan Wonder Woman ini. Balik lagi kalau lu cuma menontonnya hanya sekedar buat action kayaknya nggak bisa ya. Ekspektasi kalian ketinggian. Tapi kalau buat nonton yang lebih ke psikologi, yang lebih ke ya suka lebih ke humanis gitu, ya bagus sih. Pasti ada dua pilihan antara bagus dan nggak begitu bagus. Jadi gitu. kamu berapa? Skornya gue sih 8,5 lah ya. Kalau aku kayak 8 deh. Agak sedikit beda karena aku sih lagi kurang ekspektasinya kurang ya. Ekspektasinya kurang, cuman emang dari awal kayak aku suka musik vibes-nya semua suka sih. Mungkin karena udah kangen juga sama bioskop ya. Wah, keren deh gitu. Terus ternyata alur ceritanya agak kurang ini sih. Aku agak kurang srek gitu pas akhir-akhir. Jadi ya itu dari aku. Jadi aku 8,5. Jadi aku 8. So kangen juga ke film-film yang kita tungguin ya. Kita masih ada Black Widow ya. Kemudian ada No Time to Die. Kemudian ada juga KKN Desa Penari yang posternya udah ditempel-tempel tapi nggak tayang-tayang. Sama apa lagi ya Sul ya? Banyak sih ya yang ketunda-tunda ya, apalagi ya Fast Furious 9. Nggak tahu itu Fast Furious 9 tuh nggak tahu di 2022 kayaknya dia tayang. So itu aja palingnya Wonder Woman ya kalau kita kan nge-review nggak serius-serius amat sih, ketawa ke TV gitu. So far kalau kamu suka filmnya ya nonton di bioskop mumpung masih tayang. Kalau misalnya ada platform tuh beda banget vibes-nya. Beda, udah jauh banget vibes-nya. Jadi kayak
secanggih apapun headset lu nggak bisa ngegantiin 7.1-nya bioskop. Ya. Gitu. Apalagi kalau lu pakai Atmos ya, tuh udah beda banget. Gitu palingnya Suli. Terima kasih udah undang saya ke sini. Bukan lagi ya. Thank you for watching this video. Buat kalian yang udah nonton ke bioskop, terus experience apa yang kalian dapat, boleh drop komen di bawah ini, atau kalian mau mungkin punya pandangan beda, sudut pandang beda tentang film ini, drop komen. Karena gini, jangan terlalu terpaku sama reviewers ya. Kalau kadang-kadang kan selera itu beda ya. Kadang-kadang kamu bilang itu bagus, saya bilang jelek juga. Nggak masalah kok, itu opini kan itu. Ya, terima kasih banyak telah menyaksikan video kami berdua. Saya dulu. Thank you so much for this video. Dadah.